Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nur Fitri dari Prodi Informatika Ruang R001. Di sini saya akan menjelaskan em, data graph menggunakan Python. Graph ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antar simpul atau node. Pada baris pertama saya mengimpor DQ. Ini saya mengimpor DQ dari modul collection. DQ ini nantinya digunakan sebagai queue pada algoritma BFS karena proses menambah dan menghapus elemen di depan queue lebih efisien. Selanjutnya saya membuat class graph. Class ini digunakan untuk mempresentasikan graph. Lalu di dalam ada metode init, dev init, terdapat self edge, dan self direction. Self edge yang berfungsi untuk menyimpan adjacency list atau daftar hubungan antar node. Kemudian self-directed digunakan untuk menentukan apakah graph yang dibuat berarah atau tidak. Lalu pada metode add edge, vertex, saya mengecek apakah node tersebut sudah ada di dalam graph. Jika belum ada, maka node tersebut ditambahkan dan dibuatkan list kosong untuk menyimpan node-node yang terhubung dengannya. Selanjutnya, pada metode add edge, self u v wake. Pertama saya memanggil add vertex u dan add vertex v untuk memastikan kedua node sudah ada. Setelah itu self edge u append v wedge digunakan untuk menambahkan hubungan dari node u ke node v beserta bobotnya. Karena graph yang saya gunakan tidak berarah, maka pada bagian if not self-directed, hubungan sebaliknya juga ditambahkan melalui self edge v append u wake. Jadi kedua node saling terhubung. Lalu ada metode neighbors. V ini digunakan untuk mengambil semua tetangga dari node tertentu. Jika node tersebut tidak ditemukan, maka akan mengembalikan list kosong. Selanjutnya saya membuat fungsi BFS. Pertama saya membuat visited set untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi agar tidak terjadi pengulangan. Kemudian Q start digunakan untuk menyimpan node yang akan dikunjungi dimulai dari node awal. Variabel order digunakan untuk menyimpan urutan hasil penelusuran. Pada visited at start, node awal langsung ditandai sebagai sudah dikunjungi. Selama queue masih bersih node, perulangan while queue akan terus berjalan. Node yang berada di depan queue diambil menggunakan queue pop left, lalu node tersebut dimasukkan ke dalam order. Kemudian program melakukan perulangan pada semua tetangga dari node tersebut menggunakan for next ball. Tanda underscore digunakan karena bobot tidak dipakai dalam proses BFS. Jika tetangga tersebut belum pernah dikunjungi, maka node tersebut ditambahkan ke dalam visited and dimasukkan ke queue menggunakan queue append next ball. Setelah semua node selesai ditelusuri, fungsi menggambarkan hasil urutan kunjungan melalui return order. Setelah itu saya membuat fungsi DFS, rekursif, parameter visited, dan order dibuat bernilai non terlebih dahulu. Nih. Jika keduanya masih kosong, maka akan dibuat menjadi set and list. Node yang sedang dikunjungi dimasukkan ke dalam visited add, kemudian ditambahkan ke order append. Lalu program mengecek semua tetangga node tersebut. Jika masih ada node yang belum dikunjungi, maka fungsi DFS recursive graph neighbor visited order akan memanggil dirinya sendiri untuk melanjutkan pencarian lebih dalam. Setelah semua node selesai dikunjungi, fungsi mengembalikan urutan pencarian melalui return order. Pada bagian utama program, saya membuat objek graph dengan nama G. Kemudian saya membuat list edge yang berisi hubungan antar node beserta bobotnya. Misalnya A ke B dengan bobot 3, A ke C dengan bobot 1, B ke D dengan bobot 4, C ke D dengan bobot 1, C ke E dengan bobot 5, D ke E dengan bobot 2. Perulangan for u, v, w in edge digunakan untuk mengambil setiap data edge, kemudian GH, u, v, w digunakan untuk memasukkan hubungan tersebut ke dalam graph.
Terus terakhir saya memanggil fungsi BFS untuk melakukan pencarian menggunakan BFS dan titik awal. Hasilnya adalah A, B, C, D, E. Lalu kemudian saya memanggil DFS rekursif. Ini digunakan untuk melakukan pencarian DFS. Hasilnya adalah A, B, D, C, E. Dan ini outputnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.